Hari ini kita berkesempatan untuk menceritakan tentang pertempuran pasca kemerdekaan, yaitu pertempuran Surabaya. Untuk tahu lebih lanjut, yuk tonton videonya sampai habis. Pada masa awal kemerdekaan, negeri ini masih belum stabil. Pemerintahan juga masih belum memperketat keamanannya. Jadi, ada beberapa pihak dari Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia, seperti pada pertempuran Surabaya ini. Pertempuran Surabaya ini diawali pada tanggal 19 September 1945. Itu ditandai dengan adanya berkibarnya bendera Belanda di atas gedung Hotel Yamato. Padahal pada masa itu pemerintah sudah menyuruh rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah. Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 1945, suatu Rapi datang ke Surabaya dan membuat rakyat Surabaya geram. Hingga pada tanggal 27 Oktober sampai 30 Oktober, kedua kubu antara Sekutu Rapi dan masyarakat Surabaya membuat perjanjian gencatan senjata. Namun besoknya malah terjadi pertempuran. Lalu, pada tanggal 9 November 1945, Robert Monset melakukan ultimatum dan pada tanggal 10 November 1945 barulah dilakukan pertempuran. Pertempuran tersebut terjadi akibat adanya pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato yang sudah Jadwa jelaskan tadi. Kedua belah pihak tersebut membuat suatu perjanjian dan juga gencatan senjata. Pertempuran tersebut antara pihak Inggris dan juga masyarakat kota Surabaya terjadi pada tanggal 27 Oktober sampai pada tanggal 30 Oktober 1945. Karena banyaknya bentrokan yang terjadi membuat pemimpin Inggris yang bernama Brigadir Jenderal Malabi meninggal dunia. Lalu tak lama digantikan oleh Jenderal Robert Monset yang kemudian dia membuat 3 ultimatum. Apa saja ultimatum tersebut? Yang pertama, pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus melaporkan diri. Yang kedua, senjata yang dimiliki masyarakat Surabaya harus diturunkan dan diserahkan kepada pihak Inggris. Dan yang ketiga, lebih parahnya yaitu pemimpin Indonesia disuruh untuk mendatangani persyaratan bahwa mereka kalah tanpa adanya syarat. Nah, justru itulah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan geram. Hingga pertempuran pun terjadi pada tanggal 10 November 1945, yang dimana pada tanggal 10 November tersebut menjadi titik puncak awalnya pertempuran Surabaya. Lalu timbullah pertanyaan, ada berapa orang yang ikut dalam pertempuran tersebut hingga bangsa Eropa dapat ditaklukkan? Menurut Lorenzo Yawerisa, dalam 65 tahun kepahlawanan Surabaya 2011, menyebut ada 20.000 tentara Indonesia yang andil di dalam pertempuran tersebut. Sementara itu, ada juga 100.000 warga sipil yang ikut membantu peperangan, sedangkan dari pihak Inggris sebanyak 30.000 tentara. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu. Berdasarkan buku Kemenkes.id, Pedoman Hari Pahlawan tahun 2022, halaman 19, ada 20.000 orang Surabaya jadi korban saat itu. Sementara ada 150.000 orang yang harus pergi dari kota pahlawan. Terakhir, korban jiwa pihak Inggris ada sekitar kurang lebih 1.500 jiwa. Tokoh yang terkenal pada saat itu ialah Bung Tomo atau Sutomo. Melalui pidatonya, ia membangkitkan sangat aret-aret Surabaya untuk tetap berjuang melawan bangsa Belanda. Selain Bung Tomo, Ki Syahim Syari mencetuskan revolusi jihad pada 22 Oktober 1945 yang isinya kewajiban berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang kemudian melahirkan peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Maka dari itu pada tanggal 22 Oktober kini diperingati sebagai Hari Santri karena untuk mengenang jasa para santri. Lalu, siapakah yang memenangkan pertempuran itu? Pada akhirnya, yang memenangkan pertempuran itu adalah bangsa Inggris. Itu karena rakyat Surabaya sangat kuat. Jadi Inggris berpikir jika ini terus diteruskan tidak akan ada habisnya. Jadi Inggris menarik pasukan untuk pergi dari Surabaya. Itulah akhir dari pertempuran Surabaya. Sudah banyak sekali para pahlawan yang rela mempertaruhkan nyawa mereka demi negara tercinta kita.
Dan Soekarno sudah menetapkan bahwa tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan, dan hingga saat ini 10 November masih diperingati sebagai Hari Pahlawannya Indonesia. Mari kita senantiasa berdoa dan mengenang jasa-jasa mereka. Teman-teman, sekian video dari kami. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.